Kali ini kita kembali ke Timur Tengah, perang koalisi 42 negara yang dipimpin Amerika Serikat melawan Irak. Seusai Perang Irak-Iran tahun 1988, Irak kesulitan membayar utang kepada donaturnya terutama Arab Saudi dan negara Arab kaya minyak lainnya yang beraliran Sunni, yang menggelontorkan uang ke Irak untuk mendukung Irak dalam Perang Irak-Iran. Irak menegosiasikan pelunasan utang ke Arab Saudi dan Kuwait. Irak beralasan berperang dengan Iran juga untuk membendung pengaruh Syiah dan melindungi Arab Saudi dari invasi Iran, dan menanggung kehancuran negaranya. Namun Arab Saudi dan Kuwait menolak, yang berakibat kesulitan ekonomi bagi Irak untuk membayar hutangnya. Geopolitik di Timur Tengah berubah drastis setelah runtuhnya komunisme pada tahun 1990. Mesir dan Suriah mulai menganggap Irak sebagai saingan. Pada awal Juli tahun 1990 Irak menuduh Kuwait melakukan kecurangan soal kuota minyak, yang berakibat kesulitan ekonomi Irak dan sengaja ingin membangkrutkan ekonomi Irak. Terungkap selama interogasi Saddam Hussein pada tahun 2003 sampai tahun 2004 pemimpin Irak yang ditangkap Amerika pada tahun 2003, selain masalah ekonomi, pemimpin atau emir Kuwait dan menteri luar negeri Irak saling balas hinaan. Menurut Saddam Hussein, hinaan Emir Kuwait kepada Menlu Irak yang menyatakan setiap wanita Irak akan dijadikan pelacur seharga $10 untuk membayar hutang Irak kepada Kuwait. Yang membuatnya marah dan memicunya segera menginvasi Kuwait. Selain itu Amerika Serikat juga tidak melakukan apapun untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada tanggal 25 Juli tahun 1990 di Baghdad pertemuan dengan perwakilan Amerika, Irak menyerang kebijakan Amerika yang membiarkan Kuwait dan negara Arab lainnya mempersulit Irak dan hanya Amerika yang bisa menghentikan negara-negara Arab itu. Amerika menyatakan bahwa mereka tidak bisa campur tangan soal itu, permasalahan tersebut harus diselesaikan oleh Liga Arab. Yang membuat kecewa Irak, Amerika Serikat setelah runtuhnya komunis, mulai tidak menyukai Irak, terutama dukungan Irak terhadap Front Pembebasan Palestina (PLO), mulai mengungkit pelanggaran HAM Irak, serta ancaman Irak yang akan menyerang Israel dengan senjata kimia biner. Pada tanggal 15 Juli tahun 1990 Irak keberatan dengan penyelesaian Liga Arab, yang mengakibatkan kerugian Irak $1 miliar setahun. Namun beberapa pihak seperti Amerika Serikat dan Liga Arab memprediksi tidak akan terjadi perang dalam waktu dekat. Tanggal 31 Juli tahun 1990 diadakan sekali lagi perundingan di Jeddah oleh Liga Arab yang dimediasi oleh Mesir, namun hasil dari perundingan tersebut tidak memuaskan Irak. Pada tanggal 2 Agustus tahun 1990, Irak memutuskan menginvasi Kuwait, didahului pemboman ibu kota Kuwait. Militer Irak saat melakukan invasi ini merupakan militer terbesar keempat di dunia. Dalam waktu hanya 12 jam, Irak telah menguasai Kuwait. Pemimpin Kuwait melarikan diri ke Arab Saudi. Tanggal 6 Agustus tahun 1990, PBB mengutuk invasi tersebut, disusul dengan sanksi ekonomi dan blokade laut untuk Irak. Amerika Serikat mulanya ragu-ragu mengambil tindakan, namun Inggris meyakinkan Amerika, bahwa apabila dibiarkan, Irak akan menguasai Teluk Persia dan akan menguasai 65% pasokan minyak dunia. Menurut Inggris pembiaran invasi Irak ke Kuwait akan membuat Timur Tengah tidak stabil. Pada bulan Desember tahun 1990 Irak menawarkan penarikan dari Kuwait dengan syarat pasukan Amerika harus meninggalkan wilayah Teluk Persia dan penyelesaian masalah Palestina. Permintaan ini ditolak Amerika dan Inggris, dan mengultimatum Irak supaya mundur dari Kuwait tanpa syarat. Amerika dan Inggris semakin khawatir, karena Arab Saudi sewaktu-waktu bisa diserbu oleh Irak. Untuk itu Amerika menyiapkan pasukan skala besar di Teluk diberi nama Operasi Perisai Gurun. Untuk memastikan dukungan negara lainnya, Amerika melobi puluhan negara untuk bergabung dalam koalisi yang akan dibentuk untuk mengusir Irak dari Kuwait. Lobi ini berakhir sukses besar dengan bergabungnya 42 negara, yang paling utama Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan negara-negara Islam seperti Mesir, Suriah, Turki, UEA, Arab Saudi, Pakistan, Qatar dan Bahrain. Ini merupakan koalisi terbesar setelah Perang Dunia II, yang dipimpin oleh Amerika Serikat, yang menyumbang pasukan terbanyak bersama Inggris. Kontingen negara Arab yang menyumbang pasukan terbanyak adalah Mesir dan Suriah. Setelah batas waktu yang ditentukan dilewati, pada tanggal 16 Januari tahun 1991 koalisi memulai operasi Badai Gurun untuk mengusir Irak dari Kuwait. Diawali pengeboman besar-besaran ke wilayah Irak,
prioritasnya adalah menghancurkan fasilitas angkatan udara dan anti pesawat Irak, dilanjutkan penghancuran fasilitas komando dan komunikasi Irak. Irak membalas dengan meluncurkan rudal Scud ke Israel dan Arab Saudi. Tujuan utamanya adalah Israel, memprovokasi Israel terlibat ke dalam perang dan akan membubarkan koalisi pimpinan Amerika. Negara-negara Arab yang tergabung dengan koalisi akan keluar dan enggan berperang bersama Israel. Namun Amerika Serikat bertindak cepat untuk menenangkan Israel, dengan imbalan memberikan rudal Patriot ke Israel yang bisa menangkal rudal Scud Irak. Pasukan khusus Amerika dan Inggris diterjunkan di wilayah Irak, mencari dan menghancurkan rudal Scud Irak. Pada tanggal 29 Januari tahun 1991, Irak melakukan serangan darat ke wilayah Arab Saudi dan merebut wilayah Hafji yang tidak dijaga terlalu ketat, namun hanya 2 hari dan diusir oleh marinir Amerika dan tentara Arab Saudi. Pertempuran Hafji menunjukkan bagaimana kekuatan udara bisa menghentikan kemajuan pasukan darat besar dengan tank yang berjumlah ratusan. Seorang tentara Irak, yang pernah bertempur dalam Perang Iran-Irak, mengatakan bahwa brigadenya mendapat lebih banyak hukuman dari kekuatan udara koalisi dalam 30 menit di Hafji dibandingkan 8 tahun dalam Perang Irak-Iran. Pada tanggal 24 Februari tahun 1991 dimulai serangan darat terhadap sebagian wilayah Irak dan Kuwait, didahului tembakan artileri besar-besaran ke posisi pasukan Irak. Pasukan koalisi melakukan serangan tipuan terhadap Irak, seakan memasuki ibu kota Kuwait dengan serangan amfibi dari laut dengan dukungan Angkatan Laut. Namun serangan utamanya adalah di selatan Kuwait, Irak Selatan dan Tenggara. Tujuannya adalah menjepit pasukan Irak di Kuwait dan menghancurkan jalur suplai dan pusat komandonya di wilayah Irak. Pada tanggal 27 Februari tahun 1991 koalisi berhasil mengalahkan Irak, dengan ratusan tank Irak hancur dan membebaskan Kuwait. Pemimpin Irak memerintahkan segera mundur dari Kuwait. Pasukan koalisi telah memasuki Irak dan menghancurkan dengan kekuatan udara, pasukan Irak yang mundur. Koalisi sekarang hanya berjarak 250 km dari Baghdad. Gencatan senjata terjadi pada tanggal 28 Februari tahun 1991. Pasukan koalisi diperintahkan mundur dari Irak dan Kuwait, karena misi pembebasan Kuwait telah tercapai. Perang ini menunjukkan kemampuan koordinasi serangan darat dan udara secara presisi yang dilakukan koalisi, yang meruntuhkan secara cepat militer Irak, dengan 3.300 tank dan 2.300 artileri hancur.